Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kami dari SDM PKH Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini kita berada di Baloi, rumah adat suku khas suku asli Tidung di Kota Tarakan. Nah, rumah adat ini adalah ikon, adalah kebanggaan kami warga Kota Tarakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nur Aini, biasa dipanggil Nisa, SDM PKH Kota Tarakan. Kebetulan wilayah dampingan saya di Kecamatan Tarakan Utara. Berikutnya saya akan perkenalkan teman saya, silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Udin, bisa dipanggil Arif. Saya SDM PKH Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah kerja saya di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Pantai Amat. Nah, setelah ini mungkin selanjutnya teman saya akan memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaero, pendamping PKH Tarakan Utara. Wilayah dampingan saya Kelurahan Juata Krikil dan Kelurahan Juata Permai. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya kita akan berbincang-bincang mengenai PKH di Kota Tarakan ini ya, teman-teman. Ya. Nah, selama menjadi pendamping, Mas Arif pendamping tahun berapa, Mas Arif? Saya masuk di pendamping Kota Tarakan itu tahun 2016, Bu. Ya. Di sini saya mendampingi jumlah KPM itu sekitar 345 KPM dari 2 kelurahan, Mamburungan dan Pantai Amat. Nah, untuk sampai saat ini penyaluran yang kami sudah lewati yaitu penyaluran di tahap 1 dan di tahap 2 dan tahap 3. Untuk saat ini tahap 4 ini masih dalam proses, belum ada penyaluran. Mungkin seperti itu. Ya. Saya sendiri di Kecamatan Tarakan Utara, kebetulan di wilayah Juta Laut, dampingan saya itu lumayan banyak juga, sekitar 227 KPM, dan itu tersebar di seluruh RT, dan RT di Juta Laut itu ada 20 RT. Setiap daerah, setiap RT itu punya keunikan masing-masing, di mana ibu-ibunya juga punya karakter masing-masing, karena di Tarakan ini bukan hanya suku Tidung aja, tetapi di situ campur. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Dayak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari situlah ada keunikan sendiri dari tempat dampingan saya, di mana KPM itu pertama kalinya saya merasa terkendala dengan bahasa mereka yang serba unik menurut saya, karena saya kebetulan dari Jawa ya, jadi bicara dengan berbagai macam suku di Kota Tarakan ini, jadi kami sedikit terkendala. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kami bisa menyatu dengan mereka dan sedikit mengerti bahasa mereka. Nah, mungkin Mbak Mut. Kalau saya mendampingin 2 kelurahan, ada Juata Krikil dan Juata Permai. Jadi saya mendampingi untuk saat ini, sebelum ada KPM perluasan, 258 total jumlah dampingan saya. Ya, sama juga maksudnya di situ ada beberapa karakter mereka itu masing-masing ya. Mereka ada yang aktif, ada juga yang biasa saja, ada saja juga yang pokoknya berapapun jumlah bantuan mereka terima saja kayak gitu. Jadi unik-unik lah mereka lah. Kira-kira hal apa yang pernah menjadi sesuatu yang gregetan banget sih, KPM ini kok seperti ini sih? Kira-kira apa, Mbak Mut? Iya, ada yang seperti itu. Kemarin ya baru saja terjadi yang barusan. Jadi untuk tahap ini kan bantuan PKH belum cair. Yang biasanya tahap 4 kan cair di bulan Oktober. Cuma ini sudah akhir bulan tapi belum cair. Jadi begitu
BPNT juga belum cair, PKH belum cair, jadi nelponnya gini, Mbak, kapan nih cair nih? Saya tunggu nih, nggak ada beras sudah di rumah, seperti itu. Jadi ya begitulah, saya coba menjelaskan kalau bantuan PKH ini bukan gaji, Bu. Jadi ini mohon Ibu bersabar lah, karena bantuan ini bantuan ini itu bukan gaji yang harus dibayarkan setiap tanggal 1. Jadi adapun maju dan mundurnya itu kami tidak tahu. Seperti kemarin saja kan mereka cair tiga tahap kan untuk BPNT. Jadi cair di bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan. Artinya itu maju, dan itu kan artinya Ibu bersyukurlah maju, dan ini untuk bulan ini terlambat, artinya bisa saja terjadi gitu. Begitu juga dengan bantuan PKH kan, kita biasanya cair kadang-kadang tahap 1 cair tahap ini bulan Maret, tapi tahun ini ya cair di bulan Januari. Jadi ya bisa saja. Jadi kalau memang sudah ada ya saya infoin, dan mohon untuk bersabar dan jadi gregetan banget ya Mbak ya dengan seperti itu. Jadi kalau Mas Ari pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah sih Bu, cuma di sini saya lebih kaget aja di waktu saya sudah pernah melakukan sosialisasi masalah kehamilan Ibu ya, khusus ibu-ibu yang penerima program PKH ini. Pernah saya menyampaikan bahwasanya hamilan ini bantuannya bertambah nih Bu. Nah, di sini ada istilahnya rasa kecewaannya seorang ibu KPM karena mereka hamil tapi di hamilan yang ketiga, sementara di program PKH hamilan ketiga udah tidak terhitung Bu. Jadi mereka ini kayaknya udah kayak apa ya, dibilang kesal, udah terlanjur hamil, tapi saya sudah memberikan dia nasihat bahwasanya adanya program ini dengan kehamilan ibu tidak ada hambatan tuh ibu hamil lagi gitu. Nah, artinya jangan jadi patokan gara-gara dari program ini hamilan yang ketiga ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan kehamilan ibu. Jadi tolong ini diterima Bu ya, jangan terlalu dipatokan harus ini gitu nah Bu. Oke, berarti kita karena ibu-ibunya berharap bantuan itu berkelanjutan kalau bisa seumur hidup. Nah, itulah makanya itu adalah tugas kita. Luar biasa sekali tantangan kita di lapangan itu. Jadi dengan karakter ibu-ibu yang berbeda-beda, inilah ya, tantangan terberat kita. Ya, seperti saya punya dampingan di Pulau Sado. Kebetulan waktu itu saya validasi tahun 2018. Nah, saya datang sendiri ke sana dan saya tidak tahu Medan sama sekali, dan alhamdulillah saya mendapat kontak RT di sana. Saya coba-coba telepon, ternyata ada lampu hijau gitu ya, lampu hijau. Oh iya, nanti saya akan jemput ibu, saya akan bawa ibu keliling di wilayah saya. Ya, walaupun di situ nggak banyak sebetulnya kakak di situ, cuman beberapa kakak saja. Ya, cuman karena itu tadi kita komunikasi kita dengan mereka, alhamdulillah kita mendapatkan hal-hal spesial gitu ya. Spesialnya apa? Kita datang ke sana udah dijemput, gak bayar, gratis gitu kan. Sampai di sana dikasih minum lagi. Jadi itulah senangnya kita menjadi pendamping juga. Tapi biarpun berat seperti apa, karena itu sudah jadi tanggung jawab kita dan kecintaan kita kepada PKH, ya kita jalanin gitu. Iya, saya juga pernah ini, kalau masalah ini ya, maksudnya diterima dan tidak diterimanya dengan peserta PKH itu saya pernah validasi juga. Jadi saya datang ke rumah peserta, itu ibunya nih cuek-cuek saja gitu. Nah, jadi saya kan bilang, padahal dekat aja ibu ini lagi duduk gitu kan, terus saya bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ibunya diam saja. Assalamualaikum kayak gitu, terus diam aja. Terus pas tengok apa? Jadi kayak cuek-cuek, padahal kan di sini kami tujuannya bagus ya, mau membantu si ibunya, cuma apa? Kayak seakan-akan enggak peduli gitu. Nah, jadi saya masuk sendiri kayak gitu. Pintunya kan agak terbuka gitu. Jadi saya masuk sendiri. Permisi Bu, saya boleh masuk kayak gitu. Jadi si ibunya tuh duduk aja di situ, enggak mau bangun, terus bukain pintu kah apakah. Ya begitulah, walaupun si ibunya cuek-cuek saja, tapi karena si ibu ini punya komponen anak sekolah dan saya lihat juga rumahnya
sudah jabuk-jabuk layak untuk dapat bantuan, ya saya ini perjuangkan supaya dia masuk jadi peserta PKH gitu. Oh ya, teman-teman ada nggak punya graduasi mandiri? Kalau graduasi mandiri, alhamdulillah ada di tahun ini. Itu ada KPM namanya Ibu Indrayani, dia di Kelurahan Mamburungan RT 16. Kebetulan di tahun ini dia minta ingin keluar dari program PKH dengan alasan anaknya ini udah ini istilahnya dia bernazar dalam, kalau Islam gitu ya, bernazar apabila anak saya lulus dari tes Brimob kepolisian, maka saya akan keluar dari program ini, mengundurkan diri dari program ini. Dan alhamdulillah doanya terkabul, dan mereka sudah siap di tahap kemarin untuk keluar dari program ini, dan kami sudah melakukan tinjauan dan untuk memberikan seperti surat pernyataan pengunduran diri di tempat rumah beliau. Dan alhamdulillah beliau dan anak-anaknya sudah mulai membaik lah ekonominya kalau kita lihat sekarang. Tapi anaknya ada berapa itu komponennya? Anaknya kemarin ada 2. 2, yang satu lulus gitu maksudnya? Ya, yang satu ini yang SMA udah lulus. SMA sudah lulus, terus? Yang satunya itu SMA juga, cuma yang udah lulus ini dia minta digraduasi aja, katanya anaknya nyampaikan sama ibunya juga udah enak nih katanya, masa kita udah lulus gini masih mengharap program beginian kan, kapan sih kita mau mandiri gitu. Nah artinya ya alhamdulillah artinya memang dari segi anak juga sudah besar-besar gitu ya, jadi mungkin ini kita mandiri aja lah, atau cari sendiri udah bisa lah ini. Iya, bagus kasihkan yang lain gitu katanya, buat warga yang lain banyak yang ingin daftar. Oke, jadi kami sudah sampaikan juga, oh ya Bu, tidak nyesel Bu ya, karena kenanya nih gitu. Oke. Ya unik sekali ya Mas Arif sama Mbak Mut ya. Jadi saya juga punya cerita sih masalah graduasi mandiri ini. Nah kebetulan KPM saya ini dulunya kerja ikut bos untuk itu narik kerok, daging kerok gitu kan, daging kerok bandeng ya. Nah mereka belajar dari situ, belajar diajari sama bosnya, bilangnya, oh kalau jual kamu ke sini, kalau produksi kamu seperti ini gitu kan. Nah akhirnya suatu hari mereka punya tekad, oh gimana Pak kalau kita punya usaha sendiri, kita coba sendiri gimana. Akhirnya mereka berusaha sendiri dengan anak-anaknya. Kebetulan ya kalau kita lihat dari segi rumah ya memang kondisinya tidak layak, tapi kan dia punya rumah di kampung ini di Sulawesi sana. Nah suatu hari waktu di pertemuan di P2K2, sepulang dari pertemuan ibunya buntutin saya dari belakang. Saya kan penasaran, loh Bu kenapa? Saya bilang ada apa? Anu Bu, anu kok dari tadi anu kenapa? Saya tanya seperti itu kan. Nah ini bolehkah kalau saya keluar dari PKH? Saya bilang, kenapa kok keluar? Saya tanya seperti itu. Nah, boleh saja, tapi saya ingin tahu apa alasan ibu untuk keluar. Nah, itu diceritakannya bahwa dia punya itu tadi, usaha itu tadi gitu kan. Oke, kalau memang ibu tidak berubah pikiran, maka di tahap berikutnya saya akan proses. Saya tunggu sampai tahap berikutnya. Di pertemuan berikutnya ternyata kejadiannya sama lagi. Saya diikuti lagi dari belakang. Ada apa Bu? Itu orang yang sama. Jadi saya sudah mantap Bu. Oke, kalau ibu sudah mantap, saya jabat tangannya, saya ucapkan terima kasih dan saya datangi langsung ke rumahnya untuk memproses secara administrasinya seperti itu. Itu yang sampai sekarang masih saya ingat ibunya itu seperti itu. Iya, maksudnya ada kesadaran dari ibunya sendiri ya, kalau merasa dirinya sudah bisa gitu nih tanpa bantuan juga mereka insya Allah sudah bisa hidup sejahtera gitu ya. Saya juga ada sih yang kalau menurut saya itu masih layak juga, tapi ya itu tadi ya mental peserta tadi ada yang secara fisik, rumah, mungkin aset sudah kaya, tapi mentalnya masih ini ya, mungkin masih miskin, jadi mereka tidak mau mengundurkan diri. Tapi ada juga yang secara fisik masih secara fisik masih layak. Tapi ini jiwanya, mentalnya itu sudah mampu gitu. Jadi
Ada itu begitu punya anak 8, ya masih kecil-kecil, suaminya juga nelayan, anaknya masih sekolah semua. Ibunya masih muda sih memang, cuma ya itu tadi tanggungannya banyak. Dan itu ibunya mau mengundurkan diri, iya alasannya saya tidak mau membebani pemerintah. Jadi suaminya bilang, iya insya Allah saya insya Allah saya bisa menghidupi keluarga saya iya, pokoknya gitu kalau ya. Diceritain miskin kayak gitu, suaminya katanya enggak mau ngurus apa gitu. Pokoknya ini kalau bapak orang miskin tuh harus ngurus begini, saya enggak mau kayak gitu. Jadi pokoknya sudah lah Bu, insya Allah kita bisa lah tanpa ya, begitu kerja sendiri. Iya kerja. Padahal kan nelayan kan penghasilannya enggak pasti kan. Iya. Si ibunya juga ibu rumah tangga karena banyak jadi anak betul, ya. kan, jadi ngurus ini anak. Perilaku apa ya, perlu diubah nih perilaku mereka nih, Iya. mindsetnya gimana sih yang sebenarnya target program ini untuk apa. Sebenarnya kalau PKH kan sudah jelas, PKH itu program yang diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki komponen dan bersyarat gitu. Iya. Ini kita perlu masuk lagi, kayaknya harus mindsetnya diubah dulu nih kayaknya. Iya. Untuk P2K2 Mas Sarip sudah gimana kira-kira ada perubahan nggak di KPM ya, Mas Sarip? kita sudah pernah mencoba juga mensosialisasikan masalah P2K2 baik itu dari manajemen keuangannya, dari perilakunya juga, pengasuhan anak sudah kita lakukan. Ya alhamdulillah respon mereka bagus dan sudah mulai mengikuti apa yang kita sudah sampaikan. Cuma berjalan waktu mereka kadang luntur lagi nih. Nah kita harus berebut lagi untuk memperkuat lagi nih supaya mereka tetap masih konsisten dan mengikuti P2K2. Jadi jangan cuma nanti bantuannya hadir, saja, totalnya di rumah diaplikasikan. Jadi ya itu harapan kita, apa yang kita sampaikan ya mereka aplikasikan di rumah sih, harapannya begitu. Iya, itulah makanya sebenarnya bagus ya ini, maksudnya program PKH ini jadi tidak semata-mata cuma uang materi saja, uang tapi aja ya, di situ ada materi pendidikan untuk si ibu-ibunya. Ya. Jadi menarik sekali ya, tugas kita itu luar biasa mulia. Jadi senang sekali kita, dan alhamdulillah kecintaan kami dengan PKH itu kita buktikan dengan dedikasi kita, walaupun dengan karakter KPM yang berbeda-beda, kita berusaha seperti seorang guru akan mengenali bagaimana watak muridnya gitu ya. Jadi si A itu seperti apa, si B itu seperti apa. Nah itu disitulah tugas kita yang paling berat sebetulnya. Karena kalau komunikasi sama kita aja kadangkala ada masalah kan, apalagi KPM dengan karakter yang berbeda, dengan bahasa yang bermacam-macam juga, dengan suku yang berbeda. Nah itu jadi tantangan buat kita, dan ada kesyukuran, artinya hadiah kita itu nanti insya Allah juga akan terbawa ke akhirat nanti ya, gitu. Ya dari saya juga sih, saya mengucapkan banyak bersyukur juga dengan menjadi SDM PKH, karena di sini saya bisa belajar lebih banyak, khusus untuk pribadi saya, masalah kemiskinan, masalah usaha, P2K2 dan perkumpulan dengan ibu-ibu. Jadi ini kadang hal-hal yang saya belum pernah lakukan, tapi di sini saya bisa belajar juga apa sih yang diinginkan dalam program ini. Jadi saya sudah melihat bahwa misalnya program ini betul-betul manfaatnya luar biasa ya. Jadi kita bukan hanya mengejar dari kemakmuran untuk KPM-nya, tapi kita memberikan pendidikan dari segi moral, dari segi materi, baik itu dari segi pengolahan usaha seperti yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya itu seperti warung maupun kubo. Itu yang kita selalu kan menjadi lompatan lah untuk membuat pertumbuhan ekonomi mereka bisa membaik lah. Jadi mereka ini tidak hanya mengandalkan program PKH aja. Jadi ada jembatan nih, istilahnya kita ini memberikan pancing, tapi mereka yang akan mencari ikannya sendiri. Ikan itu. Jangan kita hanya terus mengasihkan ini umpannya ya. Kapan bisa dapat sendiri? Ibaratnya gitulah kalau PKH. Kita tidak hanya mengasihkan uang setiap tahap, tapi kita harus cari solusi juga. Ngasih uang ngasih baru program. Dihabiskan kayak gitu tidak ya. Jadi kita harus ini adakan kube atau usaha-usaha sampingan. Jadi jangan mengandalkan bantuan terus. Ya, betul. Jadi kita tuh di sini memaksa juga
Artinya memaksa, yang pertama kita paksa mereka, anak-anaknya yang malas sekolah kita paksa ayo sekolah, jangan bolos. Ya, itu artinya kita mempersiapkan mereka untuk nanti generasi mereka itu akan lebih baik dari orang tuanya. Terus yang kedua, kita juga memaksa mereka yang tadinya nggak mau bawa anaknya ke posyandu, ayo ke posyandu. Nah, berarti kan kita mempersiapkan mereka untuk ayo, sehat itu perlu loh, sehat itu penting. Kalau badan kita sehat, insya Allah ngapa-ngapain juga enak, kerja juga nyaman, seperti itu. Ya, jadi itulah titik berat kita, dan saya juga berterima kasih kepada Kemensos karena awal saya dan mungkin teman-teman juga yang lainnya kosongan, tidak punya bekal apapun, dan alhamdulillah kita mendapatkan BIMTEK, BIMTAB, bahkan diklat untuk menambah wawasan kita semuanya, ya. Pelajaran baru buat kita ya. Iya. Dapatkan. Pelajaran berharga lah buat kita. Kita bisa belajar dari belajar dari berbagai karakter peserta. Disitulah mungkin kita belajarlah, ambil hikmahnya. Iya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Inilah kisah kami di Tarakan, pulau kecil namun luar biasa padat penduduknya, dan jangan lupa like and subscribe di YouTube kami Linjam Sos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.